Kemenangan dramatis Persib atas Manila Tiger sudah kita saksikan. Tapi kini, fokus kita harus beralih ke Super League 2025. Lawan pertama kita, Persijap Jepara, bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Di video ini, kita akan bedah tuntas profil mereka dan strategi Persib untuk menghadapi tantangan perdana ini. Penasaran? Mari kita mulai. Kalau kamu suka dengan pembahasan taktik dan analisis pemain seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Kalau ada ide atau topik lain yang mau dibahas, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan share juga video ini ke komunitas Persib di luar sana. Terima kasih, dan mari kita nantikan perjuangan Persib bersama. Pertandingan perdana Super League 2025 antara Persib Bandung dan Persijap Jepara bukanlah sekadar laga pembuka musim. Lebih dari itu, duel ini adalah pertemuan dua tim dengan sejarah panjang dan rivalitas yang membekas di ingatan para pencinta sepak bola Indonesia. Meskipun Persib saat ini berada di level yang berbeda secara finansial dan prestasi, masa lalu kedua tim ini diwarnai dengan persaingan ketat, laga-laga sengit, dan cerita-cerita tak terlupakan. Sejarah pertemuan Persib dan Persijap dimulai jauh di era Perserikatan, ketika sepak bola nasional masih terbagi dalam dua kasta. Namun, persaingan mereka semakin intens di era Liga Indonesia. Pertandingan di antara keduanya selalu dinantikan karena seringkali menyajikan kejutan. Persib yang dikenal dengan julukan Maung Bandung selalu datang dengan status raksasa. Sementara Persijap, sang macan kurung, tampil sebagai tim petarung yang tak pernah gentar menghadapi tim manapun, terutama di kandang mereka sendiri, Stadion Gelora Bumi Kartini. Salah satu momen paling ikonik dalam sejarah pertemuan kedua tim terjadi pada musim-musim tertentu. Saat itu, Persib yang bertabur bintang datang ke Jepara dengan kepercayaan diri tinggi. Namun mereka harus pulang dengan tangan hampa setelah takluk dengan skor tipis. Gol tunggal dari pemain Persijap saat itu menjadi duka bagi bobotoh dan perayaan besar bagi supporter Jetman. Kekalahan tersebut menjadi pengingat bagi Persib bahwa bermain di markas Persijap tidak pernah mudah. Selain itu, ada pula cerita lain yang membekas, yaitu momen di mana kedua tim saling berbagi poin. Pertandingan itu berjalan dengan tensi tinggi, diwarnai dengan kartu kuning dan permainan keras. Baik Persib maupun Persijap sama-sama ngotok untuk meraih kemenangan, namun hingga peluit akhir berbunyi, skor tak berubah. Hasil imbang tersebut tak hanya menunjukkan kekuatan berimbang di lapangan, tetapi juga menggambarkan betapa sulitnya kedua tim untuk saling mengalahkan. Jika melihat statistik pertemuan beberapa tahun terakhir, Persib memang lebih mendominasi. Kualitas pemain yang lebih mumpuni dan strategi yang lebih matang membuat mereka lebih sering meraih kemenangan. Namun, statistik hanyalah angka di atas kertas. Di lapangan, semangat juang dan dukungan fanatik supporter bisa mengubah segalanya. Jetman, supporter Persijap, dikenal sebagai salah satu yang paling setia dan militan di Indonesia. Kehadiran mereka di stadion selalu mampu membakar semangat para pemain Persijap, mengubah Stadion Gelora Bumi Kartini menjadi neraka bagi tim tamu. Pada pertandingan kali ini, Persib datang dengan skuad yang jauh lebih solid, termasuk beberapa pemain asing baru seperti William Barros, Berginho da Silva, Ramon de Andrade Sousa, Patricio Matricardi, dan Julio Cesar. Di atas kertas, Persib jelas diunggulkan. Namun, pengalaman pahit di masa lalu menjadi pengingat berharga bagi Boyan Hodak dan anak asuhnya. Mereka tidak boleh meremehkan Persijap sedikit pun. Sebaliknya, mereka harus datang dengan persiapan matang dan mental juara. Sementara itu, Persijap juga tidak ingin menjadi lumbung poin di kandang sendiri. Mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan bahwa macan kurung masih memiliki taring yang tajam. Pertemuan kali ini bukan hanya soal meraih 3 poin, tetapi juga tentang gengsi, kehormatan, dan rivalitas abadi yang telah terukir selama puluhan tahun. Setelah berhasil mengamankan tiket ke AFC Champions League 2, Persib Bandung tidak memiliki waktu untuk beristirahat. Jadwal padat Super League 2025 sudah menanti. Dan lawan perdana yang akan dihadapi adalah Persijap Jepara. Dalam jeda waktu yang singkat ini, fokus utama tim pelatih adalah memastikan para pemain tetap bugar secara fisik dan siap secara taktik. Di bawah komando Boyan Hodak, sesi latihan Persib di fasilitas tempat latihan berlangsung dengan intensitas tinggi. Hari-hari pertama setelah pertandingan melawan Manila Tiger diisi dengan program pemulihan dan latihan ringan untuk mengembalikan kondisi fisik para pemain. Namun tak butuh waktu lama bagi Hodak untuk meningkatkan intensitas latihan, mempersiapkan tim untuk tantangan berikutnya. Fokus latihan kali ini lebih spesifik yaitu untuk menghadapi gaya permainan Persijap. Berdasarkan analisis video, tim pelatih Persib menyimpulkan bahwa Persijap adalah tim yang mengandalkan serangan balik cepat dan transisi permainan yang efisien. Oleh karena itu, Hodak merancang skema latihan yang menekankan pada pertahanan zonal dan marking yang ketat.
Para pemain belakang seperti Patricio Matricardi, Julio Cesar, Victor Igbonevo, dan Ahmad Jufrianto terus diasah untuk membangun chemistry yang solid, memastikan tidak ada celah di lini pertahanan yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Latihan juga difokuskan pada antisipasi bola-bola atas dan skema serangan balik yang dilancarkan oleh lawan. Tidak hanya di lini belakang, sektor tengah juga mendapatkan perhatian khusus. Para gelandang seperti Mark Klok, Deddy Kusnandar, Rahmat Irianto, dan Beckham Putra Nugraha dilatih untuk membangun serangan dari lini kedua, sekaligus menjadi benteng pertama saat tim diserang. Hodak menekankan pentingnya penguasaan bola dan operan-operan cepat untuk membongkar pertahanan Persijap yang diprediksi akan bermain rapat. Di lini depan, kehadiran William Barros Pereira memberikan opsi baru bagi Boyan Hodak. Penyerang asal Brasil ini baru bergabung di awal musim, langsung menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kemenangan di pertandingan sebelumnya. Hodak menginstruksikan para penyerang, termasuk William, untuk lebih efektif dalam memanfaatkan peluang di depan gawang. Sesi latihan diisi dengan finishing drill dan simulasi serangan ke dalam kotak penalti. Selain William, kehadiran Ciro Alves, Berginho da Silva, dan M. Dimas Drajat juga memberikan pilihan rotasi yang melimpah di lini serang, memungkinkan Persib untuk terus menekan lawan sepanjang pertandingan. Meskipun fokus latihan adalah pada taktik dan strategi, Hodak juga tidak melupakan aspek mental. Ia terus memberikan motivasi kepada para pemain, mengingatkan mereka bahwa setiap pertandingan di Super League adalah penentu jalan menuju gelar juara. Hodak menekankan bahwa kemenangan melawan Persijap akan menjadi langkah awal yang krusial untuk menjaga momentum positif tim. Dengan persiapan yang matang, fokus yang tajam dan semangat juang yang tinggi, Persib Bandung siap mengarungi Super League 2025. Pertandingan melawan Persijap bukan hanya menjadi ajang untuk meraih 3 poin, tetapi juga sebagai ajang untuk membuktikan bahwa Maung Bandung layak menjadi kandidat kuat peraih gelar juara musim ini. Di balik keberhasilan tim, ada seorang nahkoda yang tak pernah berhenti memutar otak. Dialah Boyan Hodak, pelatih kepala Persib Bandung yang telah membuktikan kepiawaiannya dengan mengantarkan tim menjuarai Super League musim lalu dan kini memastikan satu tempat di AFC Champions League 2. Menjelang pertandingan pembuka Super League 2025 melawan Persijap Jepara, kami bersempatan untuk berbincang-bincang dengannya mengenai persiapan tim, taktik, dan harapannya untuk musim ini. Saat ditanya mengenai transisi dari kompetisi Asia ke kompetisi domestik, Hodak dengan tenang menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari profesionalisme tim. Kemenangan melawan Manila Tiger sangat penting untuk kepercayaan diri tim, namun sepak bola modern menuntut kami untuk segera move on, ujarnya. Kami tidak punya banyak waktu untuk berlarut-larut dalam euforia. Super League adalah kompetisi yang panjang dan melelahkan. Kami harus siap secara fisik dan mental. Hodak menambahkan bahwa ia langsung menginstruksikan para pemain untuk fokus ke lawan berikutnya. Persijap adalah tim yang berbahaya. Mereka bermain di kandang sendiri dan memiliki motivasi tinggi untuk mengalahkan juara bertahan. Kami tidak boleh meremehkan mereka. Sebaliknya, mereka harus datang dengan persiapan matang dan mental juara. Mengenai strategi yang akan diterapkan, Hodak memberikan sedikit bocoran. Kita telah menganalisis permainan Persijap. Mereka tim yang disiplin dalam bertahan dan sangat cepat dalam serangan balik. Kita harus bermain sabar, mengontrol tempo, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya peran para pemain baru, seperti William Barros, Berginho da Silva, Ramon de Andrade Sousa, Patricio Matricardi, dan Julio Cesar. Mereka memberikan opsi yang lebih banyak bagi kami. William adalah goal poacher yang sangat baik, dan Berginho memiliki kecepatan yang bisa merepotkan bek lawan. Kehadiran mereka membuat tim ini lebih kuat dan lebih fleksibel, ungkap Hodak dengan senyum. Hodak juga memuji kerja keras para pemain lama. Ia menyebut nama Mark Klok sebagai pemimpin di lini tengah dan Beckham Putra sebagai gelandang yang terus berkembang. Mark Klok adalah kapten kami. Ia memiliki mental baja dan sangat penting dalam menjaga ritme permainan. Sementara Beckham, ia adalah aset berharga. Ia tidak hanya kreatif dalam menyerang, tetapi juga rajin membantu pertahanan, katanya. Duet bek tengah baru dan Victor Igbonevo dan Ahmad Jufrianto juga sangat baik. Kami memiliki kedalaman skuad yang sangat baik dan ini akan sangat membantu kami di musim yang panjang ini. Mengenai target musim ini, Hodak tidak ragu. Target kami selalu sama, memenangkan setiap pertandingan. Kami ingin mempertahankan gelar juara dan melangkah sejauh mungkin di kompetisi Asia, tegasnya. Ia menyadari bahwa mempertahankan gelar jauh lebih sulit daripada meraihnya, karena semua tim akan bermain lebih ngotot saat bertemu Persib. Semua tim akan termotivasi untuk mengalahkan kami. Oleh karena itu, kami harus bekerja 2 kali lebih keras. Kami tidak boleh lengah sedikit pun. Hodak menutup wawancara dengan pesan kepada Bobotoh. Dukungan kalian sangat berarti. Dimanapun kami bermain, kami tahu kalian selalu bersama kami. Kemenangan ini adalah untuk kalian, dan kami akan terus berjuang untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Tutupnya.
Kemenangan atas Manila Tiger Football Club membuktikan bahwa skuad Persib Bandung tidak hanya mengandalkan satu atau dua pemain, melainkan kolektivitas dan kontribusi dari setiap individu. Namun, dalam menghadapi pertandingan perdana Super League 2025 melawan Persijap Jepara, ada beberapa pemain kunci yang diharapkan akan menjadi penentu kemenangan. Kesiapan fisik, mental, dan taktik mereka akan menjadi faktor krusial bagi Maung Bandung. Di lini depan, sorotan utama tertuju pada striker anyar William Barros Pereira. Penyerang asal Brasil ini langsung membuktikan kualitasnya dengan mencetak gol kemenangan di pertandingan sebelumnya. Kehadirannya memberikan dimensi baru bagi serangan Persib. William dikenal dengan insting golnya yang tajam, kemampuan menempatkan diri yang baik dan finishing yang akurat. Ia juga memiliki postur tubuh yang kokoh membuatnya efektif dalam duel-duel udara. Kesiapannya untuk menjadi tumpuan di lini serang sangat vital, terutama untuk membongkar pertahanan rapat Persijap. Bobotoh tentu berharap ia bisa melanjutkan performa impresifnya. Di lini tengah, nama Mark Klok tetap menjadi jaminan. Sebagai kapten tim, perannya tidak hanya sebagai jenderal lapangan, tetapi juga sebagai motivator bagi rekan-rekannya. Klok dikenal dengan visi bermainnya yang brilian, umpan-umpan akurat, dan tendangan jarak jauh yang mematikan. Pengalaman dan kematangannya akan sangat dibutuhkan untuk mengontrol tempo permainan dan menenangkan tim saat berada di bawah tekanan. Klok yang tampil konsisten di setiap pertandingan akan menjadi benteng pertama yang melindungi lini belakang dari serangan lawan. Tak kalah penting adalah peran Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda ini menunjukkan peningkatan yang signifikan di setiap musimnya. Dengan asis krusial yang ia ciptakan di pertandingan terakhir, Beckham membuktikan bahwa ia adalah salah satu kreator serangan terbaik di tim. Kelincahan, dribbling skill, dan kemampuan umpannya akan sangat merepotkan. Keriuhan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Rabu malam lalu masih terasa hingga kini. Gemuruh sorak-sorai puluhan ribu bobotoh menjadi saksi bisu perjuangan Persib Bandung dalam menaklukkan Manila Tiger FC dengan skor tipis 2-1. Kemenangan ini bukan sekadar 3 poin biasa. Ia adalah tiket emas menuju fase grup AFC Champions League 2 2025-2026. Sebuah pencapaian yang menandai langkah besar Maung Bandung di kancah Asia. Kemenangan dramatis ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi berharga bagi tim asuhan Bojan Hodak sebelum mengarungi jadwal padat di Super League 2025. Pertandingan tersebut menjadi ujian mental yang sesungguhnya bagi Persib. Bermain di hadapan pendukung sendiri, beban ekspektasi terasa begitu berat. Namun, para pemain menunjukkan karakter juara yang pantas disandang oleh tim sekelas Persib. Gol pembuka terjadi secara tak terduga. Berkat kesalahan antisipasi kiper Manila Tiger, Michael Essong, pada menit ke-38, bola hasil umpan silang tajam dari pemain sayap baru, Berguino de Silva tak mampu ia tangkap dengan sempurna dan justru masuk ke gawangnya sendiri. Momen ini tak hanya memecah kebuntuan, tetapi juga membakar semangat para pemain Persib. Keunggulan 1-0 bertahan hingga jeda, memberikan sedikit napas bagi Persib untuk mengatur ulang strategi di ruang ganti. Namun Manila Tiger bukanlah tim yang mudah menyerah. Di babak kedua, mereka menunjukkan perlawanan sengit. Puncaknya terjadi pada menit ke-66 saat striker andalan mereka, Saiku Sisei, berhasil menyamakan kedudukan. Gol ini membuat suasana di GBLA kembali mencekam. Kekhawatiran akan hasil imbang dan perpanjangan waktu mulai membayangi benak para supporter. Namun Persib membuktikan mental juaranya. Di bawah tekanan, para pemain kunci Persib menunjukkan kualitasnya. Gelandang energik Beckham Putra Nugraha yang tampil solid sepanjang laga dan bahkan sempat mendapatkan kartu kuning di babak pertama menjadi kreator di balik gol penentu kemenangan. Umpannya matang dari sisi lapangan pada menit ke-73 berhasil disambut dengan sempurna oleh striker anyar William Barros Pereira. Dengan tenang, William Barros mengecoh kiper lawan dan mencetak gol yang disambut gegap gempita oleh seluruh isi stadion. Gol ini tak hanya mengunci kemenangan, tetapi juga menahbiskan William Barros sebagai pahlawan baru bagi bobotoh. Kemenangan ini terasa spesial karena diraih di tengah banyaknya wajah baru di skuad Persib. Adaptasi para pemain anyar seperti Berguino da Silva, William Barros, dan Ramon Tanque de Andre de Souza, serta duet bek tengah Julio Cesar dan Patricio Matricardi, tampaknya berjalan dengan baik di bawah arahan pelatih Bojan Hodak. Meskipun kemenangan ini diperoleh dengan perjuangan keras, hal ini menunjukkan kedalaman skuad dan kesiapan mental Persib untuk menghadapi tantangan di dua kompetisi berbeda. Setelah merayakan kemenangan ini, seluruh tim kini harus segera mengalihkan fokus ke Super League 2025 yang akan menantang kekuatan fisik dan strategi mereka secara berkelanjutan. Kemenangan tipis 2-1 atas Manila Tiger FC di babak playoff AFC Champions League 2 2025-2026 menjadi cerminan dari taktik cermat dan peran vital para pemain kunci Persib.
Di bawah arahan pelatih Bojan Hodek, Persib memainkan formasi yang fleksibel, mengandalkan dominasi penguasaan bola di lini tengah dan serangan cepat dari sektor sayap. Permainan Persib sejak awal laga tampak lebih dominan, dengan gelandang kreatif seperti Mark Klok dan Beckham Putranugraha menjadi motor serangan. Bojan Hodek terlihat menerapkan strategi menekan lawan sejak area pertahanan mereka, sebuah taktik yang terbukti efektif. Tekanan konstan yang dilancarkan oleh para pemain Persib membuat lini belakang Manila Diger sering melakukan kesalahan dan salah satunya berujung pada gol bunuh diri Michael Essong pada menit ke-38. Gol ini berawal dari pergerakan lincah Berginho da Silva di sisi kanan serangan. Pemain asal Brazil ini, yang merupakan salah satu rekrutan anyar Persib, menunjukkan kecepatan dan kemampuannya dalam melepaskan umpan silang berbahaya yang akhirnya menjadi gol. Momen ini tak hanya memecah kebuntuan, tetapi juga membakar semangat para pemain Persib. Keunggulan 1-0 bertahan hingga jeda, memberikan sedikit napas bagi Persib untuk mengatur ulang strategi di ruang ganti. Namun, Manila Diger bukanlah tim yang mudah menyerah. Di babak kedua, mereka menunjukkan perlawanan sengit. Puncaknya terjadi pada menit ke-66 saat striker andalan mereka, Saiku Seisei, berhasil menyamakan kedudukan. Gol ini membuat suasana di GBLA kembali mencekam. Kekhawatiran akan hasil imbang dan perpanjangan waktu mulai membayangi benak para supporter. Namun, Persib membuktikan mental juaranya. Di bawah tekanan, para pemain kunci Persib menunjukkan kualitasnya. Gelandang energi Beckham Putranugraha yang tampil solid sepanjang laga dan bahkan sempat mendapatkan kartu kuning di babak pertama menjadi kreator di balik gol penentu kemenangan. Umpannya matang dari sisi lapangan pada menit ke-73 berhasil disambut dengan sempurna oleh striker anyar William Barros Pereira. Dengan tenang, William Barros menicoki perlawan dan mencetak gol yang disambut gegap gempita oleh seluruh isi stadion. Gol ini tak hanya mengunci kemenangan, tetapi juga menahbiskan William Barros sebagai pahlawan baru bagi Bobotoh. Kemenangan ini terasa spesial karena diraih di tengah banyaknya wajah baru di skuad Persib. Adaptasi para pemain anyar seperti Berginho da Silva, William Barros, dan Ramon Tanque de Ana de Souza, serta duet bek tengah Julio Cesar dan Patricio Matricardi tampaknya berjalan dengan baik di bawah arahan pelatih Bojan Hodek. Meskipun kemenangan ini diperoleh dengan perjuangan keras, hal ini menunjukkan kedalaman skuad dan kesiapan mental Persib untuk menghadapi tantangan di dua kompetisi berbeda. Setelah merayakan kemenangan ini, seluruh tim kini harus segera mengalihkan fokus ke Super League 2025 yang akan menantang kekuatan fisik dan strategi mereka secara berkelanjutan. Kemenangan emosional atas Manila Diger FC di babak playoff AFC Champions League 2 2025-2026 memberikan Persib Bandung lebih dari sekedar tiket ke kompetisi antar klub Asia. Kemenangan ini adalah sebuah pengukuhan atas kerja keras tim selama praseason dan menjadi modal moral yang tak ternilai harganya. Namun, di dunia sepak bola, euforia kemenangan harus segera diubah menjadi fokus dan konsentrasi. Bojan Hodek sebagai pelatih yang syarat pengalaman, menyadari betul bahwa Super League 2025 akan menjadi ujian yang jauh lebih berat dan panjang. Dengan jeda waktu yang relatif singkat, para pemain dituntut untuk segera melupakan selebrasi dan kembali ke mode latihan intensif. Peralihan fokus ini dimulai sejak peluit panjang di Stadion GBLA berbunyi. Para pemain tidak memiliki waktu untuk berlarut-larut dalam kebahagiaan. Sesi evaluasi singkat langsung dilakukan di ruang ganti. Bojan Hodek menekankan bahwa kemenangan tersebut hanyalah satu dari sekian banyak rintangan yang harus dilalui. Ia mengingatkan para pemain akan jadwal Super League yang padat, di mana setiap pertandingan adalah final yang harus dimenangkan untuk mencapai target juara. Persiapan fisik menjadi prioritas utama dalam transisi ini. Kemenangan atas Manila Diger, meskipun membanggakan, juga menguras energi para pemain. Oleh karena itu, tim pelatih fisik Persib segera merancang program pemulihan yang ketat. Sesi recovery yang terstruktur, mulai dari ice bath, pijat, hingga nutrisi yang seimbang, menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda harian para pemain. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh skuad kembali bugar dan siap secara fisik untuk menghadapi lawan berikutnya, Persijap Jepara. Di sisi lain, persiapan taktis juga digeber secara maksimal. Bojan Hodek dan staf pelatihnya segera menganalisis kekuatan dan kelemahan calon lawan. Video-video pertandingan Persijap di musim lalu dan pertandingan praseason menjadi materi utama dalam sesi video analisis. Hodek secara spesifik menyoroti beberapa pemain kunci Persijap yang dianggap berbahaya, serta strategi serangan balik mereka yang cepat dan efektif. Sesi latihan di lapangan pun disesuaikan untuk mensimulasikan gaya bermain Persijap. Para pemain berlatih skema-skema bertahan untuk mengantisipasi serangan lawan, sekaligus mengasah pola serangan untuk membongkar pertahanan lawan.
Kehadiran pemain-pemain baru seperti William Barros, Berginho da Silva, Ramon de Andrade Souza, Patricio Matricardi, dan Julio Cesar semakin memperkaya pilihan taktis Bojan Hodak. Masing-masing pemain ini membawa keunggulan dan karakteristik yang berbeda yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pertandingan. Misalnya, William Barros yang memiliki naluri gol tajam bisa menjadi penyerang tunggal, sementara Berginho da Silva dengan kecepatan dan skill individunya bisa menjadi winger yang efektif. Kombinasi pemain lama yang syarat pengalaman seperti Mark Klok dan Deddy Kusundar dengan pemain-pemain baru yang penuh energi diharapkan bisa menciptakan chemistry yang solid. Dalam transisi ini, peran para pemain senior seperti Victor Igbonevo dan Deddy Kusundar sangat penting. Mereka menjadi mentor bagi para pemain muda dan pemain baru, membantu mereka beradaptasi dengan ritme dan tekanan pertandingan di Super League. Semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang telah lama terjalin di dalam tim menjadi kekuatan tak terlihat yang akan membantu Persib menghadapi tantangan di depan. Dengan persiapan yang matang dan fokus yang telah dialihkan sepenuhnya, Persib Nangundang kini melangkah ke babak baru dalam perjalanannya di Super League 2025, siap menghadapi Persijap di pertandingan perdana. Menjelang dimulainya Super League 2025, Persib Bandung mendapatkan tantangan perdana yang tidak bisa dianggap remeh, menghadapi Persijap Jepara, tim yang dikenal dengan julukan Macan Kurung. Pertandingan ini akan menjadi ujian pertama bagi kesiapan Maung Bandung, dan oleh karena itu, penting untuk mengenal lebih dalam profil lawan yang akan dihadapi. Persija bukanlah tim kemarin sore, melainkan salah satu klub legendaris di kancah sepak bola Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan basis supporter fanatik. Pada musim sebelumnya, Persija menunjukkan performa yang cukup stabil di kompetisi. Mereka berhasil finish di papan tengah, membuktikan bahwa mereka adalah tim yang sulit ditaklukkan, terutama ketika bermain di kandang mereka, Stadion Gelora Bumi Kartini. Namun, Persijap di musim ini 2025 berbeda. Mereka melakukan perombakan signifikan di dalam skuad, mendatangkan beberapa pemain baru yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Di bawah pelatihan sosok pelatih baru, Persijap mengusung gaya bermain yang pragmatis dan efektif. Mereka dikenal sebagai tim yang mengandalkan kedisiplinan dalam bertahan, serta kecepatan dalam melancarkan serangan balik. Strategi ini sangat berbahaya, terutama jika Persib terlalu asyik menyerang dan melupakan pertahanan. Salah satu senjata utama Persijap adalah sayap-sayap cepat mereka yang mampu melakukan penetrasi dan melepaskan umpan silang akurat. Oleh karena itu, lini pertahanan Persib harus bekerja ekstra keras untuk mengantisipasi ancaman dari sisi lapangan. Kekuatan utama Persijap terletak di lini serang mereka yang diperkuat oleh pemain-pemain muda yang energik dan beberapa pemain senior berpengalaman. Mereka memiliki seorang penyerang haus gol yang patut diwaspadai, yaitu penyerang andalan Persijap. Pemain ini memiliki finishing yang mematikan dan seringkali menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan penting. Selain itu, gelandang serang mereka juga memiliki visi bermain yang baik dan sering menjadi kreator serangan tim. Duet kedua pemain ini akan menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Persib. Namun, seperti tim lainnya, Persijap juga memiliki beberapa kelemahan yang bisa dieksploitasi oleh Persib. Salah satu kelemahan mereka adalah vulnerable terhadap tekanan tinggi di lini pertahanan. Jika Persib mampu menekan lini belakang Persijap sejak awal, ada kemungkinan mereka akan melakukan kesalahan yang bisa dimanfaatkan